Ini Pak Budia mana? Bukan Coba ada makan belum sih? Makan bubur. Belum mana ngopi? Kita kopi di depan. Minum. Baru teh. Padahal semuanya baru ngeteh. Friendship starts with coffee. Dan halo teman-teman yang di belakang sini termasuk Mbak Erna. Mana Mbak Erna? Oke. Ini dia Mbak Erna. Ya, jadi banyak yang tanya tadi sama saya di depan Mbak Erna. Dia ngumpet di balik sini. Nomornya low profile, tapi high profile. Yes. Hari ini gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Juga nih di belakang sana yang di luar kasihan kelihatan apa kabar guys? Masih ada di belakang, wow, semuanya tertib ya duduk. Apa bisa kelihatan dari sana? Bisa? Bisa kelihatan? Oh, ada Sulaiman juga. Halo Sulaiman. Apa kabar Sulaiman? Saya hari ini sangat berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kampes. Enjing sadayana. Enjing. Sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah luar biasa. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, shalom, salam sehat. Salam pariwisata dan konten kreator fotografi penuh semangat. Spotnya diambil di kami ini karena dia yang nanti akan menciptakan konten, namanya Wira. Perkenalkan dulu, ini Wira, tangannya diangkat. Salah satu konten terbaik di Kemenparekraf dari Wirocom. Dia akan nanti melihat angle-angle yang mana, karena kita akan menciptakan konten ini betul-betul konten yang intimate, kita rasa dekat, tapi juga mendapatkan edukasi yang baik. Jadi pagi ini hari Minggu, biasanya kita ngapain hari Minggu? Jalan-jalan. Dari pagi angkat tangan. Belum pernah ibu-ibu yang udah olahraga pagi angkat tangan. Senam, jalan tadi makan bubur. Lantai. DJ udah ya, DJ ya, kelap gitu ya. Dan tapi kalian memilih untuk mengikuti pelatihan konten kreator dan fotografi, jadi luar biasa banget. Tepuk tangan untuk kita semua. Mbak ini terima kasih atas inisiasinya. Pagi ini kita bisa kumpul. Mbak Zata, apa kabar Mbak Zata? Ligo. Mbak Zata ini seorang content creator, blogger, dan public speaking. Nanti kita akan dengar juga dari Mbak Zata bagaimana menciptakan konten-konten yang baik. Juga ada Sultan Adrian. Enggak, punya ibu, punya saya mah udah habis. Tapi Jadi kalau lagi. dibuat konten ada dua gadget yang dia bawa, satu HP dan satu lagi adalah kamera, dan dia sudah nanti akan berbagi juga Sultan professional photographer dan videographer, dan seluruh peserta pelatihan yang pagi ini sudah hadir di sini, dan saya sangat bangga. Kami full team dari Kemenparekraf karena kami menilai ini adalah pelatihan yang strategis, tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Kenapa tepat waktu? Karena ini baru awal tahun 2023. Sementara pariwisata dan ekonomi kreatif mulai bangkit, mulai kerasa kan? Betul? Betul. Betul? Betul. Nah, karena merasa kalian harus ngambil peluang ini. Saya ingin perkenalkan Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, ini Ibu Martini Muhammad Paham, dipanggilnya Budia. Dia sangat lengkap dengan timnya. Ada Pak Alexander Yan, ini Direktur SDM Ekonomi Kreatif. Ada Bapak Muhammad Amin Abdullah, Direktur musik, film, animasi, termasuk fotografi juga ya, dan videografi ya. Dan beliau ini PhD-nya, S3-nya, doktornya di bidang musik.
dengan disertasinya apa? Musik adalah politik. Yes, mantap. Jadi Pak Amin nanti juga akan berbagi jika ada pertanyaan mengenai konten yang sangat diminati, karena sekarang salah satu platform yang paling disukai oleh masyarakat dunia adalah TikTok, betul? Siapa yang sudah punya platform TikTok di gadgetnya, katakan? Oh, hampir semua. Geram dari TikTok. Geram ini juga TikTok, tapi di belakangnya selalu tiap konten TikTok selalu ada musiknya, benar? Kadang-kadang lagunya I Feel Good dan lain sebagainya, dan kadang-kadang musik-musik Indonesia. Nah ini yang makanya kita memainkan konten itu selalu dengan background musik. Jadi kayak tadi kita masuk ke sini itu, saya selalu bilang, Mbak Erna dan Arifin, musiknya harus dimainkan, karena itu bring up the vibes-nya, feelingnya dan lain sebagainya. Tapi kalau musiknya nggak main, ini terasa hening dan sunyi. Nah jadi musik itu apa yang didalami oleh Pak Amin secara subconscious, secara tidak sengaja, ini akan membawa mood kita. Kalau mau moodnya optimis, ada jenis musiknya, betul ya Pak Amin ya? Kalau moodnya mungkin sebagai romantis, ada juga jenis-jenis musiknya. Jadi konten itu harus dikaitkan dengan musik. Nah saya ingin memulai, di belakangnya juga ada Pak Andar dan jajarannya Bu Ayu dari Poltekpar. Mana suaranya Poltekpar? Juga ada Pak Bayu, terima kasih, dan teman-teman dari UPI, Wakil Rektor. Mana suaranya dari UPI? Panitianya ya UPI ya. UPI ini adalah alma maternya ibu saya, Ibu Rahmi Rahman Uno, dipanggilnya Bu Uno, lulusan UPI tahun 65. Sudah ada yang lain tahun 65? Saya juga belum lahir, tapi Ibu baru dapat gelar Doktor Honoris Causa dari UPI. Terima kasih UPI yang sudah menghargai gelar. Tadi banyak banget, dan hari ini juga dari universitas ya, dan banyak sekali dari komunitas-komunitas, salah satunya Gekraf yang saya dirikan tahun 2019. Terima kasih Gekraf karena selalu memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan ekonomi kreatif. Dan hari ini saya mengucapkan selamat untuk launching Sandy Nation sebagai sebuah gerakan untuk menciptakan next leaders for the nation. Terima kasih. Saya mau kasih yang sebuah lagu mohon kasetnya. Kalau di Bandung kaset ya, kalau di Jakarta kan cakep. Siap semua? Siap. Jika hendak ingin meminum kopi, Kasep. mampirlah sebentar ke warung Pak Arif. Kasep. Dengan pelatihan konten creator dan fotografi, ayo bersama kita dukung pertumbuhan ekonomi kreatif. Pertama, saya mengapresiasi Sandy Nation. Kenapa? Karena pemimpin itu harus dipersiapkan. Pemimpin itu tidak bisa ujuk-ujuk. Pemimpin itu tidak bisa tiba masa tiba akal. Pemimpin itu tidak hanya secara instan tercipta, tapi harus melalui tahapan dan harus melalui beberapa pelatihan, beberapa cobaan, tantangan, dan pemimpin itu harus betul-betul dipersiapkan. Program Sandy Nation saya tadi melihat dalam perjalanan ke sini menyiapkan pemimpin-pemimpin masa depan Indonesia. Dan saya yakin kalian semua di sini adalah calon pemimpin masa depan Indonesia. Amin. Amin. Nah, yang paling pertama harus dilakukan adalah training dan mentoring. Training dan mentoring ini merupakan sebuah fundamental atau foundation yang ada, yang harus kita ciptakan. Nah, training ini nggak bisa berhenti hari ini, tapi akan terus dilakukan karena setiap kita mendengar suatu bahasan, ini akan masuk lalu terus diulang-ulang. Nah, saya menyampaikan bahwa training dan mentoring ini saya titip kepada Sandy Nation untuk terus digelorakan.
bukan hanya di lingkungan yang besar seperti ini, tapi di komunitas-komunitas kecil. Karena masa depan dari sebuah bangsa adalah bisa merajut satu komunitas ke komunitas lainnya dalam tenun kebangsaan kita. Jadi siap semua? Siap. Siap jadi pemimpin? Siap. Nah, pemimpin yang baik juga tidak berhenti tugasnya untuk memimpin, tetapi menciptakan pemimpin-pemimpin lainnya. Nah, tugas kita adalah menggroom the next leaders. Malah waktu saya di dunia usaha, saya setelah di PHK, saya mulai usaha. Dari hanya 3 orang karyawan, sampai usaha saya mulai dari kecil, menengah, sehingga jatuh bangun, akhirnya menjadi usaha nasional setelah 25 tahun, sekarang membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Kalian bisa, you can do it. Jawabannya yes we can. You can do it. Yes, we can. Sekali lagi, you can do it. Yes, we can. Nah, bagaimana caranya? Karena kita terus mampu untuk berpikir who's next. Saya selalu menyiapkan ketika saya ada di dalam suatu posisi, saya menyiapkan hal pertama adalah penyesuaian, tahun kedua adalah eksekusi yang maksimal, dan tahun ketiga mulai memikirkan siapa yang akan mengganti saya. Karena siklusnya itu rata-rata pemimpin. Dan seandainya bagus, ini akan mampu untuk ditelurkan kepada pemimpin-pemimpin berikutnya. Jadi di masa kita menjadi kita untuk terus menggroom the next leader. Pemimpin itu harus ada siklusnya, jangan stuck di satu tempat, tapi kita harus terus bergerak dan bergerak. Sehingga pengalaman saya dan mulai usaha itu, saya mencari pemimpin yang akan menggantikan saya. Nah, karena diberikan waktu untuk di-train dan dimotivate, akhirnya setelah saya masuk ke ranah pelayanan publik sekitar 7 tahun yang lalu, 2015-2018, saya berhasil mengalihkan kepemimpinan dunia usaha perusahaan-perusahaan yang saya miliki itu kepada pemimpin-pemimpin yang sekarang. Mudah-mudah 30-an tahun, 35 tahun, tapi alhamdulillah setelah diserahkan kepada mereka, usaha saya terus berkembang. Kenapa? Karena mereka disiapkan. Mereka disiapkan, mereka mampu untuk mengambil dan memaknai semua yang saya sudah berikan pelatihan dan pendampingan. Kalian juga semua di situ, mau itu organisasinya, organisasi Super Key Consulting ataupun Poltekpar, Anda juga harus memikirkan who is going to be the next after me. Itu harus disiapkan. Dan setiap nanti akan ada pergantian, pasti kita akan memiliki kader-kader yang kita siapkan. Juga begitu, di setiap titik dalam pengabdian kita harus memberikan pelatihan agar kepemimpinan dan organisasi, mulai dari organisasi dunia usaha, organisasi masyarakat, komunitas, sampai di pemerintah juga harus dipersiapkan. Makanya saya sangat meyakini bahwa pucuk pimpinan pemerintahan kita, Bapak Presiden dan jajarannya juga lagi menyiapkan pemimpin-pemimpin yang akan meneruskan. Karena tahun 2024 akan ada pemilihan, pasti akan disiapkan. Nggak mungkin nggak disiapkan. Karena mereka tentunya ingin agar legasi pertumbuhan ekonomi kita dalam koridor demokrasi kita ini akan berjalan lebih baik lagi ke depan. Setuju? Setuju. Setuju atau setuju? Setuju. Oke, sekarang ke pelatihan konten kreator dan fotografi. Tepuk tangan untuk kita semua. 2045 Indonesia akan menjadi Indonesia Emas. Indonesia Emas ini akan didorong oleh 70% usia produktif. Siapa yang lahir di atas tahun 90 angkat tangan? Di atas tahun 90, yang lahir di atas tahun 79 di atas tahun 90 Bawah. masih tune in atau lebih lagi menjawabin WA? Siapa yang lahir di atas tahun 90 angkat tangan?
Oke. 55%. Kalau di sini, yang di belakang sini kelihatannya banyak yang 90 ya dari kemarin. Naik tahun berapa? 93. 2003. Kalau ibu-ibu yang belakang lahir tahun berapa? Dia 70-an aku. Tapi Indonesia Emas dengan 2045 itu akan ditopang oleh yang lain di atas tahun 90, termasuk adik-adik dari NH, adik-adik dari ITI, Unpad dan lain sebagainya. Mereka lah yang akan menentukan knowledge based economy. Ekonomi kita bukan berbasis sumber daya alam. Ada dari Garut, ada sumber daya alam. Bagaimana? Melimpah. Disebutnya apa oleh orang-orang dari Eropa? Switzerland Van Java atau Swiss Van Java. Indah sekali, ada pemandian air masak dan segala macam sumber daya alam. Tapi kalau knowledge based economy yang generasi 4 2045 akan ceritakan bahwa Garut itu bukan hanya dari alamnya, tapi dari SDM-nya, dari knowledge-nya. Kalau jaket kulit bagaimana? Bagus nggak dari Garut? Saya pernah bawa jaket kulit dari Garut, saya pakai di Eropa. Orang-orang pikir itu buatan Italia. Sedang no. It is from Garut. Nah, inilah gambar daripada Indonesia 2045. Kalau yang kelihatan di depan, ini aset bangsa. Dan tadi kan saya tanya, minggu biasanya ngapain? Puasa. Jualan. Biasanya rebahan, betul? Banyak yang menyebut kaum minggu itu adalah kaum rebahan. Kita ganti bahwa hari minggu dan generasi ke depan adalah agen perubahan. Tepuk tangan untuk kita. Kenapa? Karena kita akan memasuki VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. VUCA itu adalah era yang sangat cepat berubah-ubah, bergejolak, berubah-ubah. Kita tidak akan lagi ada di dalam situasi yang konstan. Yang konstan hanya adalah perubahan. Jangan menganggap bahwa kalau kita berencana A, yang akan terjadi adalah A. Paling yang terjadi A plus atau A minus. Jadi berubah, namanya volatility, kebergejolakan. Oleh karena itu kita harus tetap siap menghadapi perubahan. Yang kedua, uncertainty, ketidakpastian. Ketidakpastian. Kalau dulu biasanya semuanya bisa dipatok. Oh, kalau hari ini mendung, besok atau kedepannya akan hujan. Musim hujan akan ada hujan, musim panas tidak ada hujan. Sekarang ketidakpastian, ada climate change, ada perubahan iklim yang luar biasa, sehingga konsepnya uncertainty. Ekonomi juga begitu. Walaupun dunia sekarang resesi, ternyata Indonesia ada di dalam situasi yang sangat baik. Uncertainty. Complexity, di mana situasinya sangat kompleks. Bapak Ibu menghadapi masalah bukan hanya masalah satu, tapi bermacam-macam. Misalnya pandemi, masalahnya itu bukan hanya kesehatan, tapi juga ada ekonomi, tapi juga ada sosial, dan juga ada isu-isu yang lain. Kesehatan jiwa salah satunya. Bagaimana sekarang kita lihat kriminalitas yang meningkat, betul? Ini karena ada permasalahan yang mendasar, bukan hanya masalah ekonomi dan masalah daripada, tapi kesehatan jiwa ini juga harus diperhatikan. Inilah kompleksitas. Dan perlu pendekatan ambiguity, bahwa kita harus mengambil kebijakan yang kadang-kadang tidak jelas. Banyak yang bilang gadget, gak jelas. Padahal ini adalah sebuah kenyataan bahwa dunia semakin rumit. Oleh karena itu, persaingan akan semakin ketat dan kita harus lakukan kolaborasi. Nah, saya melihat bahwa ekonomi kreatif adalah ekonomi
yang akan ditopang oleh generasi muda yang berpikiran kreatif, dan ini adalah masa depan kita. Indonesia sekarang ada di 3 besar dunia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Dari segi ekonomi kreatif. Di luar negeri, kalian akan menemukan seperti ini, abnormal. Kita ini udah maju banget. Dibanding negara-negara lain, kita ini cukup maju ekonomi kreatif. Kita ada posisi 3. Nomor 1 adalah Amerika, yang udah duluan dengan Hollywood, dengan Starbucks, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita lihat Korea. Mana teman-teman yang suka nonton drakor? Enggak. Suaranya suka nonton. Boleh aku mah. Mana teman-teman penggemar K-pop? Oh, bangga sih. Itulah yang membuat Korea nomor 2. Karena orang-orang Indonesia nontonnya drakor. Orang Indonesia dengerinnya K-pop. Gimana caranya Indonesia bisa nomor 2 ngalahin Korea? Dalam 5 tahun beralih dari drakor, drama Korea menjadi drasur, drama Sunda, drama Korea. Dan ke depan mereka melihat bahwa orang-orang di Bandung berhenti mendengar K-pop, tapi berubah menjadi apa? Menjadi K-pop, yaitu dangdut koplo. Maka kita akan melampaui Korea. Nah, konten dan fotografi inilah yang akan memainkan peran. Saya meyakini bahwa digital adalah cara yang sangat jitu untuk kita bisa mulai meningkatkan ekonomi kreatif kita, bisa mengungguli Korea dalam 5-10 tahun. Siap? Siap. Nah, kalau kita lihat milenial ini cenderung punya personal attitude karena kewirausahaan semangatnya yang sangat tinggi. Siapa yang bercita-cita ingin punya usaha, teman? Sangat 90%. Siapa yang setuju bahwa sekarang nyari kerja susah? Setuju. Nyari kerja sekarang susah atau susah banget? Susah banget. Jadi kalau susah banget ngapain nyari kerja? Usaha. Sebagai wirausaha, betul. Nah, kalau saya lihat personal attitude-nya sudah ada, maka pelatihan konten kreator ini sangat dibutuhkan karena lapangan kerja bisa kita ciptakan. Seorang konten kreator itu nggak mungkin kerja sendiri. Kayak Wira itu dia punya beberapa, Bapak Kadis, tepuk tangan untuk Pak Kadis kita, Kadis. Tadi Pak Kadis bilang katanya lagi perawatan kulit. Pak Kadis, Budia, terima kasih Budia. Oh, ada Bu Nur di sini. Bisa kenalin mantan pacar. Jadi saya melihat bahwa konten kreator ini nggak bisa kerja sendiri karena mereka harus berdua, bertiga, dan inilah akhirnya lapangan kerja bisa diciptakan. Dan fotografi ini salah satu yang menjadi landasan utama. Dan sekarang bisa menjadi videografi karena semua platform media sosial ini adalah dilandasi dengan fotografi. Karena picture tells Story. A thousand Sebuah gambar menceritakan beribu kata-kata, dan video reveals millions of stories. Sebuah gambar yang bagus akan bercerita ribuan kata-kata, tapi video yang bagus akan menceritakan sejuta cerita. Inilah yang ingin kita hadirkan, bahwa ini bentuk konkret sebagai agent of change. Kalian harus menjadi content creator, menjadi fotografer profesional, cari jati diri sendiri, berani berproses, ikuti kontes,
setelah ada pelatihan ini ikuti kontes sekarang banyak banget. Dan di Kemenparekraf sendiri ada beberapa program seperti festival film bulanan. Ini nanti akan kita kembangkan untuk menjaring para konten-konten kreator ini, mulai dari fotografi sampai kepada videografi, dan ini adalah bagian daripada kegiatan yang sangat konkret. Ada beberapa hal yang kalian perlu ketahui jika ingin menjadi konten kreator yang baik. Pertama, be yourself, menjadi diri sendiri, jangan ikut-ikutan. Jadilah apa adanya, bukan ada apanya. Be yourself. Kalau mama yang sangat dicintai adalah kehidupan kesehariannya dia. Ada yang berkolah, ada yang berkolah, banyak. Kemarin saya sama Bunda Bola. Itu dia apa adanya kayak gitu. Lucu banget. Ibu-ibu sehari-hari itu lucu banget, dan komentar-komentarnya itu sangat otentik, sangat genuine. Jadi be yourself. Jadi kedua, berani berproses. Jangan pernah takut mengambil risiko, karena kesuksesan itu mau sukses semuanya. Mau tuh mau banget. Mau banget. Siapa yang mau sukses sekarang? Oke, itu semua ya. Sekarang saya tanya, siapa yang mau gagal? Katakan. Nah, yang belakang itu, adik kita berdiri silakan. Yang mau gagal, ini akan jadi sukses. Namanya siapa? Ijal. Kenapa mau gagal? Karena kalau kita mau sukses itu perlu gagal terlebih dahulu, Pak. Iya, betul. Itu jawaban yang sangat tepat. Tidak akan mampu kita menjadi sukses kalau tidak Gagal dulu. Kegagalan. Saya pernah di PHK, saya merasakan kegagalan. Saya pernah merasakan jatuh bangunnya. Yang Ijal sampaikan itu betul. Kegagalan adalah anak tangga menuju kesuksesan. Kita tidak akan mungkin menjadi sukses kalau tidak melewati periode gagal. Jadi adik Ijal ini sudah menunjukkan. Jadi yang dari tadi sukses, maunya sukses tapi nggak mau gagal, nggak akan pernah menjadi sukses. Ketiga, buatlah konten sesuai passion. Sesuai passion. Apa passion kita? Ijal passionnya apa? Apa yang menjadi passion, yang menjadi Passion. semangatnya, yang Semangat untuk ikut. itu apa? Yang bikin semangat, Pak. Ya, hobi gitu. Hobinya apa? Bermain basket gitu. Basket. Nah, banyak konten tentang basket. Saya juga penggemar bola basket. Dari Gekraf, apa nih passionnya Gekraf? Coba ibu-ibu dengan di dalam ruangan gelap ini masih pakai kacamata hitam. Apa passionnya? Cantik. Kontennya apa kalau cantik? Gitu ya. Makeup artist, skincare, dan lain sebagainya. Itu passion. Ada yang suka masak? Ibu di belakang suka masak kontennya. Ada yang suka jahit? Ya, jahit. Buatlah konten tentang merajut. Bikin baju. Ada yang suka kucing? Bikinlah konten tentang bagaimana kucing saya. Kebanyakan kucing mau adopsi nggak? Ada anak Indonesia ini namanya Maul Miau Boba. Jualan boba tapi khusus boba untuk kucing. Obat manusia, bobanya, tapi bobanya kucing karena cinta kucing. Jadi udah langsung nyambung tuh pencinta kucing sama boba. Oh by the way, salah satu minuman yang paling laku di destinasi wisata adalah boba. Jadi boba itu juga bisa merupakan adaptasi daripada channel. Jadi nanti Miao Boba mudah-mudahan juga bisa mengembangkan produknya sehingga menjadi bukan channel buat kucing, bukan, tapi minuman tradisional tapi yang juga digemari oleh para wisatawan. Jadi semua ada, coba sebutkan ada satu hobi yang nggak bisa dijadikan peluang usaha. Ada nggak? Apa hobi apa yang? Tidur. Tidur. Ya. Nah, ini bilang tidur ya.
hobi tidur bisa banget. Saya ketemu konten kreator, dia kerjanya memberikan konsultasi bagaimana caranya tidur nyenyak. Karena ternyata ada 20% warga dunia yang tidurnya gak nyenyak. Tidurnya itu tidak bisa beristirahat secara maksimal. Sehingga dia cerita, ini loh caranya saya bisa tidur 12 jam sehari. Dan laku banget. Kansanya udah tinggi sekali. Tidur aja bisa dijadiin Konten. untuk konten. Jadi hampir semua mulai dari basket hijau, bagaimana cara dribble, ada yang suka mainnya hobinya lato-lato. Itu konten banget kalau dibuat konten bagaimana caranya, karena 90% orang nggak bisa main lato-lato tapi pengen ikut-ikutan. Bisa jadi konten. Jadi saya lihat selalu harus ada sisi positif. Nah, saya ingin sharing 5 kriteria penting. Ini sebelum saya tutup tentang bagaimana kita mau untuk bisa berkembang. Pertama adalah berani mengambil risiko. Tadi sudah saya sampaikan. Inovatif, adaptif, dan kolaboratif. Jalin relasi dan networking. Miliki asah dan terus asah soft skills. Jadi jangan pernah kita nggak punya skills.